Kilat boy ini orang Malaysia ini mereka egois. Tidak mau banyak omong yang kalian bilang saya takut. Saya itu masih fokus buat tanding saya tanggal. Tahu ranking Kilat Boy dengan siapa tuh follow jauh sangat. Terlalu jauh. Saya tidak mau panas-panas dulu sama si Kilat boy tai itu. Yang kalian bangga-banggakan itu saya akan pukul jatuh dia nanti. WBC Asia sama Kilat boy mau saya. Tapi kalau mau main biasa-biasa aja sama Kilat boy nggak mau saya. Kilat boy ini orang Malaysia ini mereka egois. Tidak mau banyak omong yang kalian bilang saya takut. Saya itu masih fokus buat tanding saya tanggal 18. Jadi saya tidak mau panas-panas dulu sama si Kilat boy tai itu. Yang kalian bangga-banggakan itu saya akan pukul jatuh dia nanti. Kalian lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Baru-baru ini petinju Indonesia Mas Forlan, attitude kamu itu di mana, Mas Forlan, dalam bertutur kata? Anda ini seorang atlet profesional, tapi kata-kata Anda ini tidak patut diucapkan oleh seorang atlet yang profesional. Lebih-lebih Anda itu punya pengikut banyak. Lalu, kalau kata-kata Anda ini diikuti oleh mereka, Anda salah satu orang yang sangat disayangkan apabila Anda sebagai seorang petinju profesional tapi tidak bisa menjaga tutur kata. Kalau Indonesia disebut dengan perkataan lain, kira-kira Anda marah nggak? Saya sangat malu, saya sangat kecewa ketika ada seorang atlet dari Indonesia yang dimana ingin menentang atlet petinju daripada Malaysia, tapi kata-kata Anda menyebut negara tetangga kita dengan sebutan yang tidak pantas. Kalau masih ada yang membela Mas Forlan, ini berarti ya benar-benar di luar nalar ya. Ini nggak patut loh diucapkan oleh seorang petinju yang profesional, seorang atlet yang sudah masuk TV kesana kesini. Gara-gara ucapan Anda, tahu nggak? Ujung-ujungnya apa? Nama negara kita lah yang nanti dibully, nanti dikata-katain, pantas aja. Banyak netizen 78, atletnya saja kelakuannya seperti itu. Apakah nggak malu? Saya sebagai orang Indonesia, jujur merasa amat sangat disesalkan ya perkataan Anda ini. Kalau mungkin hanya kata-kata kasar, kemudian menuju ke arah petinju tersebut, itu nggak masalah, karena itu biasalah di dalam dunia olahraga. Tapi kalau sudah menyebut nama negara tapi yang dimana tidak pantas, ini sangat mengecewakan. Dan alhamdulillahnya banyak netizen Indonesia yang tidak suka dengan perkataan Mas Forlan, mengecam. Bukan hanya netizen dari negara tetangga kita ya, netizen dari Indonesia sendiri pun sangat kecewa dengan perkataan Anda. Anda ini sombong. Kalau nanti ujung-ujungnya Anda tumbang, kan ditertawakan. Untuk sahabat-sahabatku semua, atlet yang dari atlet manapun lah, entah petinju, entah sepak bola, tolonglah stop untuk mempergunakan penyebutan nama negara orang dengan sebutan yang berbeda. Kita boleh bangga dengan negara kita sendiri, tapi jangan sampai kita menjatuhkan nama negara lain. Ini sangat disayangkan. Dan memang suasananya itu saat ini juga begitu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tapi yang saya respect untuk petinju daripada negara tetangga kita, Malaysia, justru menanggapinya dengan penuh santai. Wow, ini perlu dicontoh ya, tidak terpancing emosi. Dan netizen Malaysia itu juga lebih bijak, tidak membalas dengan video. Ini sesuatu yang perlu dicontohi lah. Bayangkan, kalau andai kata, misal kata, ada orang Malaysia yang membuat video seperti itu, mengata-ngatakan dengan penyebutan berbeda. Misal kata Indonesia disebut dengan penyebutan berbeda. Nggak tahu ya, marahnya itu entah seperti apa,
Mungkin media TV pun juga akan meliputnya siang dan malam. Tapi anehnya, kenapa ya kita selalu seperti ini terus? Mengolok-ngolok, membuli. Stoplah untuk berperilaku seperti itu. Mari kita ciptakan perdamaian. Oke, langsung kita reaction videonya. Saya tunggu mau lawan dia bang, Roy tua mani huruf. Tapi Forlan malah ngendok. Ngendok, yang artinya bersembunyi ya. Jadi begini guys, ini Kilat Boy langsung berkomentar dan memberikan tantangan terbuka untuk Forlan Rivaldo. Luar biasa. Ini bagaimana? Saya kira ini akan seru ya kalau terjadi. Tapi begini, buat my brother, Kilat Boy, kamu harus bersabar. Mengingat tanggal 18 Mei nanti Forlan Rivaldo akan bertanding di HSN ya. Tanggal 18 Mei nanti. Dan saya kira lawannya juga cukup keras, cukup batu, dan belum tentu Forlan bisa menang melawan Tison Lahagu. Nah ini jadwalnya kita bisa lihat. Nah jadi buat kamu brother, kamu harus bersabar. Kita lihat dulu hasil pertandingan mereka nanti di tanggal 18. Kalau Forlan Rivaldo bisa menang, ya saya kira boleh saja kamu bertanding melawan dia. Tapi kalau dia kalah, kalau Forlan Rivaldo kalah melawan Tison, jadi lupakan ya, lupakan saja Kilat Boy versus Forlan Rivaldo. Begitu brother. Buat kamu brother, terus semangat. Salam hormat selalu. Terima kasih. Respect masnya. Rekor Forlan bagus loh bang. Ya kalau dilihat memang rekor Forlan bagus ya. Apalagi dibandingkan dengan calon lawannya Tison Lahagu. Jauh lebih bagus rekornya Forlan. Tapi kita harus lihat siapa lawan dan bertandingnya di mana. Maksudnya siapa lawan-lawannya Forlan ini siapa dan bertandingnya di mana. Ya saya yakin lawan-lawannya Forlan, petinju yang dikalahkan Forlan kalau ketemu sama Tison, saya yakin Tison bisa mengalahkan semua lawan yang dikalahkan Forlan. Ya. Gini. Sang juara itu tidak pilih-pilih lawan. Ya. Sampai sini kalian paham? Hah? Sampai sini kalian paham? Juara itu tidak pilih-pilih lawan. Forlan itu bagus rekornya, tapi kalian lihat lawannya siapa dan di mana. Juara bukan pilih-pilih lawan. Oke? Thank you. Lawan Kilat Boy dari Malaysia bang, tampung nggak? Tampung nggak nih? Tampung nggak? Jadi saya ingin mengucapkan selamat, congratulations untuk Delonil McDellen atau Kilat Boy atas kemenangannya kemarin saat melawan petinju Indonesia Boydo Simanjuntak ya. Saya kira McDellen the best boxer ya. Entertain fight. Saya menyaksikan, saya menonton ya pertandingan itu kemarin di channel YouTube-nya. Saya kira Delonil ya good boxer, the best boxer. Ya itu menurut saya. Ya entertain banget, cara bertandingnya bagus, sangat menghibur. Nah tapi kalau untuk bertanding melawan saya, tentu tidak bisa. Beda divisi bro, beda divisi, beda kelas, beda berat badan. Jadi saya tidak bisa bertanding melawan Delonil McDellen atau Kilat Boy ini. Begitu ya. Sekali lagi selamat buat Kilat Boy ya untuk kemenangannya. Semangat bro, semangat bro. Tirulah atlet-atlet yang sudah berpengalaman, Mas Forlan. Stop untuk memperlekeh negara tetangga kita atau membuat statement kata-kata yang tidak pantas. Sangat disayangkan Mas Forlan, Anda itu seorang wakil petinju juga dari Indonesia. Tapi kalau attitude Anda tidak segera Anda perbaiki, ya bisa-bisa kesombongan Anda itu akan memakan diri Anda sendiri. Di sini saya bukan istilahnya, oh kamu ini nggak mendukung orang Indonesia sendiri apalah gitu. Tapi kalau kata-kata yang diucapkan oleh Forlan ini memang tidak patut didukung, tidak pantas ditiru, hanya bikin malu negara kita saja. Dan banyak loh atlet-atlet lainnya respect kepada atlet negara tetangga. Forlan ini terlalu sombong.
Stop Mas Forlan, lebih baik Anda buat klarifikasi daripada menghebohkan media sosial dan menjadi perselisihan kedua antara netizen. Tapi saya sangat respect untuk netizen Indonesia yang memang sangat menyesalkan perkataan Forlan tersebut. Dan ini juga menjadi perbincangan di media Malaysia. Oke, langsung kita reaction videonya. Ranking Kilat Boy dengan siapa tu Fallen jauh sangat. Kenapa nak kata Malaysian Dash? Betul sekali, kata Mas. Kilat Boy ni aku akan tumbuk yang menjadi seperti tai. Okay, Assalamualaikum Abang Yusuf Hazmi. Okay. So, terima kasih sudahnya bersama dengan kita hari ini untuk temu bual eksklusif dengan Harimau Malaya. Yeah. So, sebelum tu mungkin Abang boleh perkenalkan sedikit tentang diri Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya Mas. Hazmi, aktivis Dua Persembahyangan Malaysia dan juga merupakan ahli perniagaan kecil lah, dalam berkecimpung dalam dunia perniagaan kecil-kecilan lah, macam itulah. Itu je lah. Mungkin Bang, baru-baru ni kita tengok ada isu dari fighter negara seberang yang call out fighter kita iaitu Kilat Boy. Dari mata kasar kita tengok tak ada masalah pun kalau dia nak call out sesiapa. Yeah. Tapi yang menjadi masalah dekat sini apabila caranya tu dilihat kurang sopan. Dan Abang Yusuf juga adalah antara yang ke depan menyuarakan ketidakpuasan hati lah tentang isu ni. Mungkin Abang boleh ceritakan kenapa Abang rasa terpanggil untuk isu ni. Okey, pertama kita kena tahu dalam combat sport ni, apa-apa combat sport, boxing, whatever lah, kickboxing, muay thai, whatever, calling out ni adalah perkara biasa kan. Cabar mencabar untuk kita tahu siapakah lebih baik dari segi teknik dan sebagainya kan. Sebab tu dalam combat sport ni bagi saya respect adalah benda yang paling penting lah. Hormat menghormati. Walaupun kita nak cabar mencabar, jangan sampai dia melibatkan religion, Setuju, Mas. bangsa dan negara. Sebab kita antara isu berkaitan dengan Kilat Boy ni dengan Forlan, saya adalah orang yang ingin melihat peninju-peninju negara, professional boxer from Malaysia untuk pergi ke pentas yang jauh lebih tinggi, tetapi dengan cara yang terhormat. Maksudnya cara yang tidak menipu, tidak beligim kan. Jadi saya sudah pasti apabila saya lihat Kilat Boy seperti Kilat Boy, Putih, Pretty Boy ni semua ni orang yang ada potensi jauh dalam dunia boxing kan. Jadi saya nampak mereka ini perlu kita ketengahkan dan kita perlu memberikan sebaik mungkin populariti untuk hype mereka ni. Jadi dalam isu berkenaan dengan Fallen, saya nampak Fallen ni saya tak kenal dia siapalah. Tapi yang saya pasti cara dia calling out Kilat Boy tu saya nampak agak keterlanjuran. Dengan perkataan-perkataan dengan Malay Dash dan sebagainya, dengan panggil Kilat Boy tai dan sebagainya. Bagi saya, you boleh memperkecilkan teknik whatever yang ada pada Kilat Boy. That is kita panggil, kita nak bagi panas lah, nak bagi panas. Saya sangat tahu juga dalam combat sport ni, kalau kita nak calling out, of course kita akan rendah merendahkan. Tetapi rendah merendahkan tidak melibatkan religion dan negara, agama dan sebagainya. Ini tak boleh kita related. Pasal bila begini, dia nampak satu permusuhan yang dibuat di antara dua negara, Malaysia dan Indonesia. Sedangkan kita dengan Indonesia, kita adalah orang yang satu rumpun, kita bersahabat, kita bersaudara. Ramai orang-orang Indonesia bekerja di negara kita dan juga ramai juga pelancong daripada Malaysia pergi ke Indonesia. Jadi kita mempunyai hubungan yang baik. Betul, Mas. Kita mempunyai transaksi cukai dan sebagainya antara dua belah negara ini. Jadi kenapa hanya kerana sport saja, hanya untuk menumpang populariti Kilat Boy saja, anda nak kena calling out dengan cara yang sebegitu? Bagi saya benda tu tidak wajar dalam dunia sukan. Kerana dalam dunia sukan perlu sangat kita hormat menghormati. Jadi untuk Forlan, dia dah sabar kan. Tak apalah. Kita bila dah cabar, you dah jual, kita beli. Jadi saya ni bukanlah nak jadi promoter untuk Kilat Boy ke apa, tapi saya memang since dah lama dah saya sokong diorang semua ni. Bila diorang ada game, diorang akan kata bang please support us. Kita support. Of course kita ada some engagement, kita ada views yang kita boleh support. Sama juga saya duduk dalam dunia sukan mana-mana, kalau orang minta saya support, saya akan support. Termasuk orang suruh
saya raikan majlis maulid pun saya pergi support. Jadi bagi saya benda ni memang perlu kita buat. Cuma saya sedikit tidak menyukai perbuatan dan sikap biadab Forlan ni. Dia seperti tidak menghormati Kilat Boy, sedangkan dia tahu promoter Kilat Boy is from Indonesia. Kita tahu Dr. Sim adalah promoter untuk Kilat Boy Indonesia. Dia means you pun tahu, you punya saudara pun duduk di belakang Kilat Boy. Jadi suppose you kena hormat lah, bagi saya macam tu lah. Ada yang komen cakap alah kan dia relax lah, ini kan jual fight sahaja. Soalan saya, adakah ini cara yang sesuai untuk menjual fight dengan penggunaan kata hinaan, malah juga memberi gelaran yang jelek kepada nama negara kita? Apatah lagi bila yang berkata tu merupakan seorang pro fighter. Pendapat abang macam mana? Bagi saya tidak wajar lah. Untuk kita jual satu-satu pertarungan tu, kita jual fight itu, katakanlah dah ada kesefahaman kedua belah hala. Contohnya Kilat Boy dah tahu, Forlan dah tahu. Dan dia means the promoter daripada Forlan dan juga Kilat Boy dah ada deal lah. Contohnya ada deal yang katakan you all kena fight. Okay, kalau ada deal sebegitu sekalipun, kalau ada lah, kenapa perlu kita melibatkan nama negara? Kenapa? Kalau you nak fight for country, cakap lawan untuk negara. Okay, peninju profesional from Indonesia, Forlan ingin mencabar peninju terkuat di Malaysia, Kilat Boy. Berani tak berani? Kita bring a very hype fighter, very good fighter from Indonesia fight dengan Malaysia. Saya sih pun dah hype dah. Tak payah kita nak gunakan dengan Malaysia meledash lah. Dia kata orang Melayu ni Igor lah. Habis dia bukan orang Melayu ke? Dia bukan orang Melayu. Of course, Indonesia semua Melayu. Kan Chinese, okay, kalau Chinese lah, Indian lah. Tapi dia pun Melayu, cuma bezanya agamanya berbeza, itu saja. Jadi kenapa nak kata Malaysian dash? Dia kata Kilat Boy ni aku akan tumbuk yang jadi seperti tai lah pun, macam dia. Saya rasa dia mungkin professional fighter, tapi dia tidak profesional dalam kehidupan. Sebab dia merendahkan orang yang tidak ada kaitan dengan dalam dunia fighting. Mana ada kaitan? Perlu kita nak jatuhkan orang punya maruah untuk kita naikkan diri kita. Dan kalau kita menang tak apa, kalau kita kalah nanti yang jadi taik siapa? Itu yang masalah juga tu. Bagi saya tidak wajar untuk jual beli game kita cerita tentang kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai ada penghinaan keluarga, negara, bangsa, agama ni. Tak ada. Saya nampak fighter-fighter dunia tak ada pun hina agama, tak ada pun hina bangsa, tak ada pun hina keluarga, tak ada. Jual game, collection PPV sampai beratus-ratus juta US dollar boleh jual lah. Kenapa nak kena jual? Oh, nak hype kan event? No, hype dengan event bukan macam tu. Kau cari orang yang boleh hype kan event. Tak apa, kalau nak perlu saya tolong hype kan event, boleh, tak ada masalah, dengan tapi dengan cara yang betul, kan? Dan itu bagi saya betul, Mas. Tak betul. Dan saya nampak bila kita posting, kita tag dia dah on, dia dah repost dan whatever. Then hari yang sama, di waktu malam dia delete semua posting dia. Kalau tengok dekat dalam dia punya story, come on lah, you dah jual, lepas tu you dah repost, yang you nak ambil lah. Sekali tiba-tiba you delete balik. Maksudnya dah jual, suruh orang beli, orang dah beli, orang dah ajak nak lawan, lepas tu kau delete pula kau punya story. Macam budak-budak lah bagi saya. Saya rasa promoter dia kena banyak didik dan ajar dia. Pasal promoter dia mungkin promoternya mungkin bagus, promoternya mungkin orang yang berilmiah, tapi sebab dia ni mungkin baru dapat populariti sekejap, rasa macam tengah ada engagement. Apa yang you cakap? Dia cakap pasal Kilat Boy. Dia kata apa? Kilat Boy ni nak tumpang populariti saya. How many followers yang you ada? Baru 23,000 dekat you punya IG. Dekat TikTok you baru 200,000 lebih. Kalau engagement daripada Kilat Boy, kalau dirangkumi dengan semua fighter yang support dia, million boleh support dia. Dia tak perlu untuk tumpang you. Jadi you kena ingat, you naik kerana menjelik-jelikkan orang. Beza ni, orang yang naik kerana diri dia, kerana orang
orang menyokong dia, kerana orang reward dia, orang nampak dia ni adalah have a good talent, lain. Bagi saya engagement yang macam ni lebih penting daripada kau naik. Sebab kalau dekat komen semua orang kata kau bingai, kau ni buat apa kan. Saya pun boleh, hari ni saya buat benda bodoh, hari ni saya boleh target 5-6 juta viewers, saya boleh buat. Jadi engagement view tu yang paling penting. People are support you, bukannya people yang maki hina you kan. Kalau dapat orang maki hina you, itu bukan populariti. Itu kerana orang nak dengar benda bodoh yang you buat hari ni. Apa benda bodoh yang you buat hari ni. Jadi bagi saya be rational lah dalam dunia sport boxing ni. Itulah. Kalau secara peribadi, abang nak perlawanan di antara Kilat Boy dan Colin Ball berlaku? Saya nak berlaku kerana apa? Kerana itu permintaan daripada Kilat Boy juga. Saya nak berlaku. Saya memang minta kepada promoter Kilat Boy ada berhubung dengan saya. Kita ada buat berhubung. Dan saya cakap dengan Dr. Sim, I want this fight will happen. You kena make sure happen. Tapi kita tahu ranking Kilat Boy dengan siapa tu Fallen jauh sangat. Betul. Terlalu jauh. Ranking dunia jauh, ranking Asia pun lain jauh. Dari segi pro semua memang jauh lah. Tapi bila Kilat Boy mengadu kepada saya, yang memang dia kata, bang, I don't care, saya nak fight juga dia. Walaupun dia, yalah patutnya dia dah tak perlu lawan dengan siapa, dengan Forlan ni. Bagi saya benda yang, bagi saya kalau dia lawan pun untuk apa? Tapi now dia bukan lawan untuk tu lagi. Dia nak lawan untuk maruah, dia kata. Ingat maruah mengatasi segala-galanya. Kadang-kadang ada orang sanggup tidak dibayar hanya untuk mempertahankan maruah. Jadi saya nampak Kilat Boy dia dah ke arah tu untuk fight this. Jadi saya rasa kalau dia pun nak macam tu, saya lagi lah 2 kali nak. Saya memang nak tengok. Dan saya dah bincang dengan tim-tim yang memang akan plan untuk Disember 2025 ni, diorang akan ada fight. Actually Disember ni memang ada fight, diorang ada buat. Dan memang kalau boleh kita nak letakkan Kilat Boy untuk main, untuk fight lah. Saya sebagai orang Indonesia jujur sangat malu dengan perangan Forlan, dengan ucapannya yang tidak pantas. Ini sangat memalukan Indonesia lah, Forlan. Kamu ini istilahnya baru naik sedikit saja, kesombongannya sudah muncul. Dan ini sangat disayangkan ya, apabila Anda seorang petinju profesional, seorang atlet, harusnya memberikan contoh yang terbaik. Bukan sebaliknya, perilaku Anda justru sangat-sangat bikin kesal masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat di Malaysia saja. Kalaulah memang ingin bertanding dengan negara tetangga, udahlah, ngomong dengan baik-baik. Kalaupun ingin membuat ya mungkin suasana agak panas, stoplah untuk menjelek-jelekkan nama negara tersebut, nama negara tetangga kita. Kamu bilang Malaydes. Ya mungkin sebagian orang sudah tahu ya, Malaydes. Kenapa segelintir netizen Indonesia kadang-kadang itu juga kalau dibagi tahu, kalau dinasihati ya susah. Malaysia, Bangladesh selalu mengatakan seperti itu. Ini untuk netizen Indonesia yang suka menjelek-jelekkan negara tetangga kita, yang suka menghina dengan perkataan-perkataan Malaysia, Bangladesh. Ini segelintir ya, segelintir netizen Indonesia, tidak semuanya orang Indonesia seperti itu. Saya ingin memberikan nasihat yang terbaik untuk kalian semua. Orang Indonesia sendiri saja itu banyak yang kerja di Malaysia loh. Lalu kenapa Anda harus mengaitkannya dengan Bangladesh? Apa salah mereka? Kenapa kalian menyebut negara lain? Apa salah warga Bangladesh kepada Anda? Saya cuma bertanya saja. Apa salah warga Bangladesh dengan Anda? Coba jawab. Bisa nggak? Lalu kenapa kalian kaitkan dengan Malaysia? Warga Bangladesh mencari rezeki di Malaysia. Justru kalian itu harus
respect dengan negara tetangga kita, yang dimana negara kecil tapi bisa memberikan jutaan orang untuk bekerja. Coba jawab netizen Indonesia yang suka menghina negara tetangga, yang suka mengatakan Malaysia, Bangladesh, apa salah Bangladesh? Saya tanya itu aja, jawab. Kesal ya saya sebagai orang Indonesia ketika melihat netizen-netizen itu selalu mengatakan perkataan yang tidak pantas. Lebih-lebih ini seorang atlet petinju Forlan juga sama. Ini sangat disayangkan loh, dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Padahal Indonesia Malaysia itu negara yang sangat bersahabat. Banyak orang Indonesia bekerja di Malaysia jutaan, hingga sahabat-sahabat kita daripada Malaysia juga berwisata di Indonesia, dan itu jumlahnya yang teratas loh. Turis asing yang berwisata di Indonesia paling terbanyak dari mana? Dari Malaysia. Lalu apakah pantas seorang atlet mengucapkan kata-kata seperti itu yang ditonton oleh warga seluruh Indonesia? Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan edukasi dan informasi buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Abang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.